Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian di malam hari ini kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim." Di sini Allah mengatakan illa tansuruhu, kecuali kalian memberikan pertolongan kepadanya. Faqad nasarahullah, tapi sungguh Allah telah menolongnya. Id akhrajahu alladhina kafaru, saat orang-orang kafir mengusirnya. Thaniyasnaini, satu di antara dua kawan yang baik. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangannya alaihi, kepadanya. Wa ayyadahu, dan Allah kuatkan kepadanya bijunudin lam tarauha, dengan tentara-tentara yang kalian tidak mampu melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullah hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini, surah At-Taubah ayat 40 ini, menjelaskan kepada kita tentang persahabatan. Tentang persahabatan yang sesungguhnya, yang patut kita tiru. Persahabatan apa? Persahabatan Nabi SAW dan teman terbaiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ayat ini turun kepada dua manusia mulia ini. Pertama kepada Rasulullah, dan yang kedua kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Abu Bakar sebagai teman terbaik Rasul dengan firman-Nya, "Tsaniya itsnaini", satu di antara dua manusia terbaik. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya satu di antara keduanya, yang pertama adalah Abu Bakar, dan satu di antara keduanya maksudnya adalah Nabi SAW. Kenapa didahulukan Abu Bakar kemudian Nabi? Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semenjak awal dia masuk Islam, dia sudah menyerahkan bukan hanya hartanya, keluarganya, tapi jiwanya untuk Nabi SAW. Makanya Allah sebutkan
Abu Bakar dulu kemudian Nabi, dan tidak ada sahabat seperti Abu Bakar. Apalagi keislaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membawa pengaruh besar dalam Islam. Ya betul, orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari kalangan anak-anak. Kemudian disusul dengan Zaid ibn Harithah dari kalangan budak yang dimerdekakan. Baru dari kalangan orang dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi pengaruh dari 4 manusia ini dalam perkembangan dakwah yang diemban Nabi SAW itu, yang paling tampak adalah pengaruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa demikian? Karena Khadijah sekalipun dia menyumbangkan hartanya, namanya istri yang memang harus ikut suami. Kemudian juga Zaid ibn Harithah, dia seorang budak yang dimerdekakan Rasul, namanya budak harus mengikuti tuannya, harus memberikan jasa kepada tuannya. Apalagi dia dimerdekakan Nabi SAW. Begitu juga Ali radhiyallahu an diangkat menjadi anak angkat. Sudah sewajarnya anak angkat berbuat baik kepada ayah angkatnya. Tapi Abu Bakar itu kan tidak ada kait mengait. Tidak seperti Khadijah yang memang istrinya, tidak seperti Ali yang memang anak angkatnya, tidak seperti Zaid yang memang dimerdekakan dari perbudakannya. Tapi kan Abu Bakar tidak ada kait mengait dengan Nabi SAW kecuali hanya pertemanan saja. Tetapi walaupun hanya sekedar pertemanan, bukan pertemanan biasa. Makanya dalam Islam juga dibahas soal berteman itu. Karena as-sahibus sahib, teman itu bisa narik masalahnya, bisa ke positif, bisa ke negatif. Lah sekalipun Abu Bakar itu hanya sebagai teman, tetapi Abu Bakar mampu menyerahkan seluruh kekayaannya, seluruh keluarganya, bahkan nyawanya untuk Nabi SAW. Itu jasa yang luar biasa. Rajulun azim, orang yang sangat agung, ikhwan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsaniyasnaini, satu di antara 2 manusia mulia. Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi teman hijrahnya. Sahabat Rasul banyak, ikhwan. Ada Umar, ada Uthman, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ada Sa'd ibn Zaid. Banyak para sahabat Rasul yang mulia-mulia itu. Tapi kenapa Rasul memilih teman Abu Bakar? Kenapa Nabi SAW memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Padahal saat hijrah itu Umar datang kepada Rasul minta izin, wahai Rasul, izinkan saya hijrah. Kata Rasul, silahkan. Uthman datang kepada Rasul, saya ingin hijrah wahai Rasul. Kata Rasul, silahkan. Semua para sahabat meminta izin kepada Rasul, dipersilahkan, kecuali Abu Bakar. Kata Nabi SAW, tunggu sampai ada perintah Allah kepada aku, katanya. Kenapa Rasul menahan Abu Bakar? Karena Nabi SAW tahu tidak ada yang merasa aman bagi Nabi melebihi Abu Bakar. Bagaimana dengan Ali radhiyallahu an? Ali juga ditahan oleh Nabi SAW, tapi ditahannya Ali tidak seperti ditahannya Abu Bakar. Karena kenapa Rasul menahan Ali untuk berangkat hijrah? Sebab ada tanggungan yang harus disampaikan kepada orang-orang musyrik, di mana Rasul itu rumah Khadijah sebagai tempat penitipan barang. Apabila orang-orang musyrik ini takut mereka itu rumahnya dirampok, rumahnya dicuri, dan ada barang-barang berharga, sementara mereka harus pergi menuju Yaman atau Syam dalam rangka berniaga, maka tidak ada yang dipercaya satu kota Mekah untuk menitip barang itu kecuali rumah Khadijah. Itulah bank Islam pertama dalam Islam, rumah Khadijah, tempat penitipan barang. Walaupun Nabi SAW itu dihujat, dibenci, dan dikata-katai dengan macam-macam kata-kata,
Tetapi soal muamalah tidak ada yang sanggup menandingi Rasul. Tetap saja mereka kalau pergi menitip barang kepada Nabi walaupun tidak masuk Islam. Anehnya tuh. Enak di lu tak enak di gua bahasanya. Kan gitu ya. Ya. Lah dengan sebab itulah Nabi SAW meminta Ali radhiyallahu an jangan pergi sampai kau kembalikan amanah-amanah ini kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah semua amanah sampai kepada mereka, baru kau hijrah. Jadi beda penahanan Rasul kepada Ali dan beda penahanan Rasul kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu ditahan, Rasul tahu tidak ada sahabat yang bisa mengamankan dirinya melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar bisa berkorban segala-galanya. Bahkan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terbukti seluruh keluarganya terlibat dalam perjalanan hijrah. Baik anak perempuannya, siapa? Asma bintu Abi Bakar. Selama 3 hari dia sedang hamil. Berjalan dari Mekah menuju Gua Thur, perjalanan 5 kilometer. Membawa makanan untuk Rasul dan Abu Bakar setiap malam karena takut ketahuan. Wanita pemberani Asma bintu Abi Bakar. Abdullah ibn Abi Bakar sebagai informan. Apapun yang terjadi pemberitaan tentang pengejaran Rasul yang dikepalai Abu Jahal disampaikan kepada Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-lakinya pun terlibat. Budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan, Abdullah ibn Fuhairah, juga terlibat. Disuruh untuk membawa kambing sebanyak-banyaknya untuk menghapus jejak langkah kaki Nabi dan jejak langkah kaki Abu Bakar. Sebab di zaman itu kan banyak padang pasir. Kalau melewati padang pasir tampaklah bekas telapak kakinya. Nanti ketahuan kemana arahnya. Supaya menghilangkan bekas-bekas telapak kaki itu dihapus dengan sandal-sandal kambing tuh. Kambingnya banyak tuh. Jadi setiap Abu Bakar jalan ke dia bersama Rasul, kambing ikut di belakangnya itu. Kan terhapus dari bekas-bekasnya kan. Jadi orang tidak akan sanggup meneliti kemana perjalanan Rasul saat hijrah. Karena semua kaki kambing itu masalahnya. Nah ini kan taktik yang luar biasa saat hijrah kan. Sampai sedemikian matangnya tuh. Belum lagi kemudian kawan Abu Bakar namanya Abdullah ibn Uraikid. Walaupun ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia musyrik, tapi dipercaya untuk menjadi penunjuk jalan. Walaupun upahnya tidak sebesar upah kepala Abu Bakar dan Rasul yang dihadiahi oleh Abu Jahal, di mana masing-masing kepala diberikan 100 ekor unta. Siapa yang bisa menangkap keduanya? Satu orang 100 ekor unta. Berarti 200 ekor unta kan? Kalau Abdullah ibn Uraikid mau berkhianat, dia bisa mendapatkan unta banyak. Tapi dia lebih percaya kepada Rasul dan Abu Bakar. Dia lebih memilih upah yang kecil tapi memegang amanah walaupun di atas kesyirikannya. Jadi tidak semua orang kafir juga jahat kan itu. Ada yang baik juga secara muamalah maksudnya. Tapi sebaliknya tidak semua muslim pun baik dalam bermuamalah. Banyak juga yang curang dalam dagang, yang tidak mau bayar hutang, ya gini ya. Banyak juga yang muamalahnya itu suka ghibah, suka namimah, macam-macam. Itu tergantung pengamalan ia terhadap Islam. Karena Islam itu sudah mengajarkan kebaikan semuanya. Kalau diamalkan semua baik. Ya. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan thaniyasnaini idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. Jadi maksudnya Nabi SAW menghendaki Abu Bakar sebagai teman dia, bukan hanya sebelum Islam. Dia sudah berteman dia. Rasul dan Abu Bakar itu dalam berniaga. Ketika Nabi SAW datang menemui Rasul menemui Abu Bakar dan mengatakan, masuklah Islam wahai Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah berpikir, tidak mengatakan nanti saya pikirkan dulu, besok saja, tunggu dulu, tidak ada. Ketika ditawarkan Islam langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam tidak ada keraguan itu cuma Abu Bakar. Yang lain masih nunggu dulu, nanti dulu, mikir dulu, betulkah dia Nabi atau bukan. Masih banyak pikiran yang lain itu. Abu Bakar tidak. Langsung sami'na wa ata'na.
Makanya Nabi SAW memilih Abu Bakar itu karena Abu Bakar itu memiliki hati yang sangat jernih. Apa sih keunggulan Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lainnya? Ulama mengatakan bima waqara fi qalbi. Karena Abu Bakar punya amalan hati yang tidak dimiliki siapapun sahabat yang lainnya. Dia punya amalan hati yang luar biasa. Mudah membenarkan apapun yang dikatakan Nabi. Dan dia tidak pernah membantah ucapan Nabi. Bahkan apapun yang dikatakan Nabi, itulah keputusannya. Saat Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah, ya, itu kan tidak bisa masuk di umrah perdana itu. Ketika masuk ke tanah haram saja orang-orang musyrik sudah menghunus pedangnya. Tentu Rasul tidak mau perang karena perang di tanah haram tidak boleh. Rasulullah yang menjelaskan kami datang untuk umrah bukan untuk perang katanya. Akhirnya kemudian terjadilah diskusi antara Rasul dan para sahabat dengan para pembesar orang-orang Quraisy dan diakhiri dengan perjanjian yang merugikan kaum muslimin 100%. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Karena Rasulullah SAW sudah pakai kain ihram, sudah niat untuk umrah, otomatis kalau orang sudah pakai kain ihram tidak boleh ditanggalkan dengan mengganti pakaian yang lain sampai diselesaikan umrahnya. Sampai dia melaksanakan tawaf, sampai dia melaksanakan sa'i, baru cukur rambut, baru boleh dibuka ganti pakaian. Itu memang ibadah umrah seperti itu. Karena banyak masyarakat awam gitu ya. Dan ini juga terjadi kepada jamaah saya ketika saya bawa umrah tuh. Padahal sudah kita kasih keterangan sebelum berangkat itu kan ada manasik ya kan. Tapi mungkin karena lupa atau karena apa gitu kan. Yang jelas karena kejahilan lah. Habis tawaf, ya, kemudian sa'i belum cukur rambut. Itu sudah dibuka kain ihramnya. Padahal kan tidak boleh, cukur rambut dulu baru buka kain ihram kan, itu pakai pakaian biasa. Ya. Lah Nabi SAW ini sudah niat di miqat untuk umrah, otomatis sudah diselesaikan kan. Sementara dia tidak bisa masuk karena dihadang, bahkan diancam perang. Terakhir kemudian berdamai dengan tercetusnya bulir-bulir kesepakatan damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, karena kita tidak bisa melakukan umrah perdana ini untuk menghalalkan kalian supaya bisa menanggalkan kain ihram, botaklah kepala kalian atau ya cukurlah kepala kalian. Semua sahabat tidak mau, karena merasa kita direndahkan kaum muslimin, terutama Umar. Dia enggak mau membotakin kepalanya, maunya perang-perangan gitu. Itulah Umar katanya kan. Akhirnya Umar ini datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, lihat keputusan ini merugikan kita. Kita direndahkan, kita ini agama yang hak, kita agama yang tinggi, kita harus menang. Tapi Abu Bakar mengatakan, keputusanku adalah keputusan Nabi. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keputusanku adalah keputusan Nabi. Kata Nabi, cukur-cukur, selesai. Ya. Itu tidak terlahir kecuali karena kejernihan tuh. Ya. Makanya ketika Nabi SAW sedang hijrah dan akan hijrah, maka Rasul menahan Abu Bakar karena ketika Jibril sudah memberitahu bahwa dia terancam nyawanya, sampai turun surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bahwa Jibril memberitahukan mereka akan mengusirmu, mereka akan membunuhmu, mereka akan memenjarakan kamu, mereka sedang membuat makar, tapi tetaplah Allah punya makar dan sebaik-baik makarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah tahu tuh bahwa mereka akan menyakitinya. Makanya siang-siang bolong dia datang kepada Abu Bakar. Ketika itu di rumahnya masih ada dua putrinya, Asma dan Aisyah. Kata Rasul, ya Abu Bakar, bisa enggak dua putrimu itu pergi dulu, ini penting masalahnya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kedua putriku bisa dipercaya, bicara saja. Lihat, kedua putriku bisa dipercaya, menunjukkan apa, keluarga Abu Bakar itu keluarga amanah ya, keluarga yang memang betul-betul memegang syarat Islam, mengikuti apapun ajakan Nabi SAW. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Bakarin, innallaha qad adzina li lil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan kita hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan tsaniyasnaini, dia adalah orang pertama dari kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berangkat bersama Nabi SAW, maka Abu Bakar sudah mempersiapkan 3 unta dengan semua perbekalannya, dan itu semua uang Abu Bakar yang dihabiskannya. 1 unta yang namanya Qaswa, itu unta untuk Nabi, unta terbaik. Makanya setelah Rasul hijrah ke Madinah, unta itu dibawa terus sampai meninggal. Namanya Qaswa, untanya Nabi itu. Ya. Itu pemberian Abu Bakar saat hijrah tuh. Kemudian yang kedua, unta untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, unta untuk penunjuk jalannya Abdullah ibn Uraikid tadi. Berjalanlah kemudian 3 manusia ini. Tapi strategis hijrah itu sudah dipikirkan secara matang. Mereka tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi masih sembunyi di Mekah. Sembunyi di gua Thur. Kenapa disebut Thur? Ada yang mengatakan karena bentuk guanya itu menyerupai sapi. Tingginya itu, ya. Jadi memanjang segini gitu ya. Maka disebut gua Thur. Thur itu artinya sapi. Ya, jadi menyerupai bentuk sapi guanya itu. Nah, disitulah Nabi SAW berdiam diri selama 3 hari bersama Abu Bakar. Allah katakan, Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Dia adalah satu di antara orang kedua ketika berada dalam gua. Gua apa? Gua Thur. Di Bukit Thur sana. Nanti kalau umroh antum tahulah gua Thur itu. Nanti ada dikasih tahu tuh sama ketika tur itu. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua, Rasul melarang, Abu Bakar melarang Rasul jangan masuk duluan. Karena dikhawatirkan namanya gua asing, bisa saja ada ular, bisa saja ada kalajengking, bisa saja ada binatang-binatang berbisa yang menyakitkan. Maka demi keselamatan jiwa Rasul, Abu Bakar masuk duluan ke dalam gua, membersihkan semua lubang-lubang tuh. Sekira dirasa aman, maka kemudian Abu Bakar menyuruh Rasul untuk masuk. Kemudian beristirahat dalam gua itu. Lah saat beristirahat, karena namanya gua itu kecil, lain dengan Al-Kahfi. Ashabul Kahfi itu disebut Al-Kahfi itu karena panjang besar kan itu ya. Kalau gua itu disebut Al-Ghar. Ghar itu ya kecil, lubang bahasa kitanya, ya. Jadi karena sempit, maka Nabi SAW ketika tidur oleh Abu Bakar disediakan pahanya sebagai bantalnya. Ini bentuk kecintaan Abu Bakar kepada Rasul. Dijadikan bantalnya Rasul itu paha dia. Rupanya tidak sadar ada beberapa lubang yang belum ditutup dia. Dan dia khawatir dalam lubang itu ada binatang-binatang beracun, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang yang akan menyakiti. Maka saat Rasul tertidur, maka jari, jemari, tangan dan kaki langsung diletakkan di lubang-lubang yang lupa disumpel itu. Rupanya dari sekian lubang itu ada kalajengkingnya. Dan menyengat Abu Bakar. Ya. Padahal Abu Bakar sudah berusaha tuh menutup semua lubang-lubang itu. Tapi memang Allah takdirkan rupanya ada beberapa lubang belum ditutup. Jadi ditutup sama jempol kakinya, yang ini jempol kakinya, yang ini dengan jari-jari tangannya. Rupanya adalah satu kalajengking keluar menyengat kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan disengat kalajengking. Kalau antum enggak yakin, cobalah disengat. Gimana rasanya? Ya. Itu kan berbisa ikhwatu fiddin. Abu Bakar takut teriak karena takut membangunkan Rasul. Tapi dia yang namanya orang demam pasti gemetar ikhwan, apalagi merasakan sakit. Rasul SAW terbangun dalam tidurnya langsung, kemudian bangkit dan paham bahwa Abu Bakar ini terkena sengatan kalajengking. Maka Rasul pun langsung meludahi bekas letak gigitannya. Terjadilah mukjizat di sini. Langsung sembuh Abu Bakar. Karena ludah Rasul berkah. Udah antum mau 1 ember pun ya nggak akan sembuh tuh gigitan kalajengking itu. Tetap juga harus bawa ke dokter kan. Gitu. Tetapi ikhwatu fiddin di sini ada pelajaran hebat. Ketika Abu Bakar masuk ke gua dan menyumpel semua lubang-lubang yang bisa menyakitkan Nabi SAW, Rasul itu adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Itulah yang disebut dengan akhlak wafa namanya. Dalam Islam itu ada akhlak wafa.
Wafa itu artinya membalas budi orang yang berbuat baik kepadanya berlipat kali dari budi baiknya. Kalau antum tolong saya, pamannya saya ini perlu makan gitu ya, ditolong diberikanlah nasi padang 1 bungkus, maka besok saya ambil 10 bungkus, ambil. Nah, gitu. Itu namanya wafa. Wafa itu dia akan membalas kebaikan orang berlipat ganda dari kebaikannya. Itulah akhlak Nabi. Jadi Nabi SAW itu karena kebaikan Abu Bakar saat menyumpel semua lubang-lubang dalam gua itu, saat detik-detik wafatnya, saat sakitnya Nabi SAW, sahabat berkumpul di Masjid Nabawi itu, detik-detik wafatnya Nabi itu. Ya. Kemudian Rasul berkhutbah, dan itu khutbah terakhir, karena habis itu Rasul nggak berkhutbah lagi, meninggal. Saat berkhutbah, ada kata-kata khutbah yang membuat sedih Abu Bakar. Apa kata-kata khutbah? Innallaha yukhayyiruni baina dunya wa baina ma indallah. Innallaha yukhayyiru abdan. Innallaha yukhayyiru abdan baina dunya wa baina indallah. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang hamba antara tetap hidup di dunia ataukah memilih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara mati dan hidup. Semua sahabat tidak paham karena Rasul menggunakan bahasa umum. Allah memilih seorang hamba. Siapa hamba di sini? Tapi Abu Bakar paham bahwa yang dimaksud hamba di situ adalah Nabi sendiri. Maka Abu Bakar menangis. Sambil dia mengatakan, fadainaka ya Rasulullah bi amwalina. Fadainaka ya Rasulullah bi ahlina. Fadainaka ya Rasulullah bi auladina wa bi nafsina. Ya Rasulullah, kami tebus dirimu dengan harta-harta kami, kami tebus dirimu dengan keluarga kami tebus dirimu dengan anak-anak kami, bahkan dengan jiwa kami, asal engkau jangan meninggalkan kami. Gitu. Abu Bakar paham dengan khutbah itu. Sahabat tidak paham. Karena tidak pahamnya merasa Abu Bakar su'ul adab, buruk akhlaknya kepada Rasul. Orang lagi ngomong dipotong, kan Rasul lagi ceramah tuh. Tahu-tahu dipotong oleh Abu Bakar dengan tangisan dan mengatakan kalimat seperti itu. Ya sontak saja para sahabat memandang Abu Bakar dan mengatakan, lima qata'ta kalaman Nabi. Abu Bakar, kenapa kau potong ucapan orang? Biarkan dia bicara, katanya. Tapi Nabi SAW ketika semua sahabat menyalahkan Abu Bakar, Rasul membela Abu Bakar. Teringat dengan kisah gua. Rasul teringat dengan kisah gua. Bagaimana Abu Bakar itu menyumpel semua lubang-lubang yang ada di gua itu supaya jangan ada satu ular kalajengking atau binatang berbisa yang menyakiti Rasul. Maka teringat dengan jasa Abu Bakar di gua itu. Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya? Semua pintu-pintu masjid ini tertutup untuk kalian, kecuali pintunya Abu Bakar. Dia terbuka untuknya. Semua pintu masjid tertutup untuk kalian, kecuali Abu Bakar terbuka bagi dia. Karena dia dulu sudah menutup pintu lubang-lubang dalam gua. Sekarang terbalik. Kata Rasul, kalian tertutup pintunya di masjid ini kecuali Abu Bakar. Al jaza min jinsil amal. Perbuatan itu disesuaikan dengan amalannya. Jazaul ihsan ilal ihsan, balasan baik itu ya harus dengan kebaikan, kan itu ya. Maka Rasul mengatakan, seluruh kebaikan kalian, kata Rasul, sudah aku balas, kecuali Abu Bakar. Hanya Allah yang akan membalasnya, kata Rasul. Dan tidak ada manusia yang lebih aman bagiku, kata Rasul, melebihi Abu Bakar, melebihi keluarga Abu Bakar, melebihi harta Abu Bakar. Kalau seandainya Allah harus memilih kekasih untukku, maka aku akan jadikan Abu Bakar kekasihku. Tapi Allah sudah menjadikan aku kekasihnya. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita akhlak wafa namanya ya. Itulah Allah mengatakan thaniyasnaini idhuma fil ghar. Dia satu di antara keduanya saat berada di dalam gua. Jadi Abu Bakar itu teman terbaik Rasul di dalam gua Thur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dia teman terbaik Rasul saat perjalanan hijrah. Bukan hanya teman dalam gua, teman dalam perjalanan. Kadang-kadang Abu Bakar itu duluan jalannya, kadang-kadang belakangan jalannya, kadang-kadang sebelah kiri jalannya, kadang-kadang sebelah kanan jalannya. Bukan tidak ada alasan. Dia takut tentara-tentaranya Abu Jahal mengejar dia. Sehingga kalau seandainya musuh dari depan, maka dia akan lebih dulu melawannya. Kalau musuh dari belakang, dia akan lebih dulu melawannya. Kalau musuh sebelah kiri dan kanan, begitu juga. Demi melindungi Nabi SAW, padahal Rasul itu lebih kuat dibandingkan Abu Bakar. Karena setiap Nabi itu dibekali kekuatan 40 laki-laki kekar. Terbukti saat Nabi SAW sedang naik unta, ketemu pegulat hebat Quraisy namanya Rukana. Rukana ini kalau gulat tidak pernah kalah, karena saat itu ya pertandingan, kalau sekarang kan macam-macam, ada bolanya, ada tenisnya, ada macam-macamnya ya. Kalau dulu itu ya pertandingan ya gulat itu. Jadi pertandingan fisik kalau zaman dulu itu, tinju lah kalau zaman sekarang, atau boxing gitu ya. Lah Rukana ini kalau bergulat tidak pernah kalah. Saat Rasul naik unta di jalan, ketemu dengan Rukana. Kemudian Rasul menantang Rukana. Rukana, mau enggak gulat sama aku, katanya. Tapi kalau ku kalahkan, masuk ke agamaku. Kalau kau kalahkan, ambil untaku, katanya. Kan enak tuh. Ya. Rukana merasa pede, yakin diri bisa mengalahkan Rasul. Wah, kalau mengalahkan Rasul dapat unta saya. Akhirnya kemudian betul-betul bergulat. Rukana tidak paham setiap Nabi dibekali kekuatan 40 orang laki-laki kekar, kan itu ya. Berarti sama satu melawan 40 orang, kan gitu. Ya sekali tunjang saja langsung langgang lah. Langsung tumbang dia. Ya. Rukana ini. Tapi dasar orang kafir, a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Rasul? Wahai Rukana, kata Rasul, kita sudah ada kesepakatan lah, kalau ku kalahkan, masuk ke agamaku. Sekarang sudah ku kalahkan, masuklah ke agamaku. Bersahadatlah engkau, wahai Rukana. Kata Rukana, ya Muhammad, kalaupun aku bersahadat, katanya, enggak ada saksinya, bisa saja aku ingkari nantinya. Kata Rasul, bagaimana kalau saksinya pohon-pohon itu, katanya. Kata Rukana, silakan. Tiba-tiba pohon itu tercabut dari akarnya, jalan kaki dengan akarnya. Kayak pot kartun jadinya. Tapi itu mukjizat. Coba bayangkan, tiba-tiba akarnya tercabut, jalan menemui Nabi, ngucapin salam lagi. Apa enggak gemeter Rukana itu? Langsung dia kabur melihat pohon itu. Ketakutan dia. Kemudian menganggap Rasul ini penyihir, katanya. Subhanallah, kan? Ini karena orang kafir kayak gitu. Ya. Tapi di sini syahidnya adalah dibandingkan Rasul dengan Abu Bakar, ya Rasul kuatkan. Tapi kenapa Abu Bakar yang melindungi? Enggak terbalik, kan gitu ya? Ya karena sayangnya Abu Bakar kepada Nabi SAW. Sampai satu hari, ketika sudah beberapa hari lewat, berjalan, kehabisan bekal, kehabisan minum, akhirnya kemudian mereka pun hampir kehabisan semuanya. Di tengah jalan ada sebuah tenda. Rupanya dalam tenda itu ada seorang wanita tua namanya Ummu Ma'bad. Suaminya lagi pergi. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Ma'bad ini, wahai Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa ku minum atau ku makan? Bekalku habis, katanya. Ummu Ma'bad kasihan dan mengatakan, kami pun orang miskin, tidak ada makanan yang bisa ku berikan, tapi adalah tuh kambing-kambing kurus itu pun kalau diperah tak ada susunya. Cemana ini, katanya. Kata Rasul, tidak apa-apa, asal kau izinkan kambing kurus itu, maka akan terjadi sesuatu. Makanya dikasihlah kambing kurus kepada Rasul, diusaplah putingnya. Tiba-tiba gemuk tetenya, kemudian diperah air susunya, kemudian sampai 1 baskom. Banyak hasilnya tuh. Itu mukjizat tuh. Ya. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Ummu Ma'bad, ya Ummu Ma'bad, minum. Lihat. Rasul SAW menghormati tuan rumah. Walaupun selapar apapun, sehaus apapun, tetap diberikan ke pemiliknya. Kalau kita di posisi Nabi, langsung diminum, kita lagi haus kan gitu. Tapi enggak, Ummu Ma'bad minum sampai kenyang. Kemudian kata Rasul, wahai Abu Bakar minum. Kata Abu Bakar, engkau saja. Kata Rasul, wahai Abu Bakar minum. Kata Abu Bakar, engkau saja. Tetap Abu Bakar enggak mau. Sampai Rasul minum. Padahal kedua-duanya sedang haus.
kecintaan Abu Bakar kepada Rasul. Akhirnya apa? Rasul pun minum dan minum sampai dia kenyang. Apa kata Abu Bakar? Inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab thumma yashrab thumma yashrab hatta ra'autu hatta rawaitu. Kata Abu Bakar Siddiq, minum lagi, kemudian minum lagi sampai hilang hausku katanya. Siapa yang minum, siapa yang hilang hausnya coba? Rasul yang minum, Abu Bakar yang hilang hausnya. Coba bayangkan, ini kan keajaiban. Saking senangnya gitu maksudnya, sampai lupa akan haus dia, sampai dia mengatakan aku melihat Rasul minum sampai hilang hausku katanya. Saking senangnya lupa diri dia. Dan itu tepat memilih Abu Bakar untuk kawan berjalan, kawan yang mengorbankan segalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah kejadian juga di perjalanan hijrah itu kan, Rasul ketika habis bekal mampir di sebuah kabilah perkampungan, di situ ada pasar. Kemudian Rasul dan Abu Bakar dan Abdullah ibn Uraikid berbelanja di pasar itu untuk melakukan perjalanan, untuk bekal di jalan. Rupanya pasar dari kabilah itu sudah siapa yang menangkap Abu Bakar dan Muhammad, maka dia akan mendapatkan 200 ekor unta. Itu sudah sampai ke kabilah itu. Lah orang-orang itu, terutama ya memang orang-orang yang ingin mendapatkan sayembara itu, sudah menengok-nengok nih 3 orang ini. Kok kayaknya mirip-mirip nih dengan yang dihabarkan itu. Jangan-jangan ini orangnya. Tapi di tengah-tengah orang-orang pasar itu ada orang namanya Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik. Kata Suraqah, bukan, itu bukan orangnya itu. Sengaja Suraqah mengaburkan. Kenapa? Karena mau ditangkap sendiri. Nanti kalau tangkap rame-rame hadiahnya bagi-bagi. Kan gitu. Itu sedekahnya kecerdikan Suraqah. Karena Suraqah ini terkenal penunggang kuda hebat, Faris namanya dia. Penunggang kuda terhebat Suraqah ibn Malik, penunggang Arab tuh. Jadi kalau lari balap kuda nggak pernah kalah. Walaupun dia tidak memegang pelana, dengan 2 pedangnya dia bisa berjalan dengan kudanya. Pokoknya dikenal Suraqah itu ahli berkuda dan berpedang. Jadi dia ngelabui kawan-kawan di pasar. Bukan itu, saya kenal katanya. Ya. Jadi biarkan Rasul belanja di situ. Setelah belanja melanjutkan perjalanannya, baru Suraqah bergerak sendirian dia. Dia merasa bahwa dia bisa menangkap 2 orang ini, 200 ekor unta loh hadiahnya. Ketika kemudian Suraqah dari kejauhan dilihat Abu Bakar sudah deg-degan tuh. Alamak, kenapa ada orang pula yang mengetahui perjalanan kita, katanya. Celaka kita, katanya. Tapi Rasul hanya diam dan mengatakan tenang. Tenang, karena Nabi SAW dari awal menenangkan Abu Bakar itu sejak di gua tuh. Ketika beberapa tentara Abu Jahal berhasil sampai di atas gua, sementara mereka ada di bawah gua, kata Abu Bakar, kalau seandainya kita melonjorkan kaki kita ke mulut gua, pasti mereka akan tahu. Tapi Nabi SAW ketika itu menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan apa? Ya Aba Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Dalam kondisi genting, Rasulullah bisa menenangkan Abu Bakar tuh, yang gelisah ketika itu, bukan karena keselamatan dirinya, karena keselamatan Nabi. Tapi yang dikhawatirkan keselamatannya justru dia yang menenangkan Abu Bakar. Harusnya kan Abu Bakar yang menenangkan Nabi. Dia yang melindunginya, yang melindungi itu harus menenangkan yang dilindungi kan. Ini terbalik gitu. Rasul yang menenangkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Dan kalimat jangan sedih, jangan takut itu maksudnya kalimat yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka saat kematiannya akan didatangi para malaikat membisikkan di kedua telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah sediakan sorga untukmu.
Ulama tafsir mengatakan maksudnya jangan takut terhadap diri kalian dan jangan sedih kepada keluarga, harta dan orang-orang yang kau tinggalkan. Berarti takut kepada diri kalau sedih kepada orang. Ya. Jadi seolah-olah Nabi kita atau saya dan kamu pasti akan selamat. Dan jangan sedih khusus kepada Abu Bakar. Maksudnya mungkin kamu menemani aku, kata Rasul, engkau tinggalkan keluargamu, engkau tinggalkan anakmu, engkau tinggalkan hartamu. Tenang, semua akan ada balasannya. Jangan sedih. Termasuk jangan takut dengan musuh. Enggak usah sedih katanya. Subhanallah, ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW kemudian disusul oleh Suraqah ibn Malik. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, celaka kita. Karena siapa yang tidak kenal Suraqah masalahnya? Dia penunggang kuda hebat, pemain pedang hebat gitu. Tapi Allah sudah takdirkan Suraqah ini tidak akan mampu menangkap Nabi, apalagi membunuh Nabi. Menangkap Abu Bakar ataupun membunuh Abu Bakar enggak akan sanggup karena Allah sudah bersama Rasul dan Abu Bakar. Sehingga ketika sudah dekat, terperosok tuh kaki kuda ke lubang, jatuh Suraqah ibn Malik ini. Ya. Seorang penunggang kuda hebat jatuh, malu tidak? Malu kan? Bisa lo penunggang kuda terhebat bagian di Arab bisa jatuh, itu kan malu. Yang lebih malunya lagi, setelah kudanya dibangunkan lagi, kemudian dia berusaha lagi naik ke kuda, terperosok lagi 2 kali sampai 3 kali. Malunya di mana? Bayangkan. Makanya ketika kemudian Suraqah ketiga kalinya jatuh, pedangnya jatuh, langsung diambil oleh Nabi, dibalikkan tuh. Ketakutan Suraqah. Kemudian kata Rasul, ada sesuatu yang jauh lebih baik. Saya tidak akan membunuhmu, tapi masuklah ke agamaku, katanya. Kata Suraqah, tidak mau, katanya. Kalau begitu, kata Suraqah, jangan kau bunuh aku. Dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perjalananmu. Kata Nabi, masuk Islamlah wahai Suraqah. Nanti akan dipakaikan ke badanmu selendang-selendang, baju-baju, ya, kebesaran Persia kepadamu, katanya. Bayangkan Rasulullah menjanjikan sesuatu yang mustahil. Seolah-olah kalau kita katakan, hei Muhammad, kok aja dikejar-kejar, bicara Persia pula ditundukkan, gitu bahasanya kan. Kok ini dikejar-kejar mau dibunuh, kan itu. Tentaramu tak banyak, nih Persia ini negara paling besar di zaman itu, Amerikanya di zaman itu. Karena dia lebih luas dibandingkan Romawi, ya Persia ini kan. Sementara Rasul aja belum punya negara, kok cerita Persia, ya. Tapi tentu Rasul itu bicara bukan dengan hawa nafsunya. Itu sudah prediksi yang Allah wahyukan kepadanya, kan begitu. Tapi tetap saja Suraqah tidak mau masuk Islam karena kan dikiranya dongeng, kan gitu ya. Tetapi Suraqah pun tetap dia tidak mau masuk Islam dan akan menjamin keamanan. Setelah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian baik, kalau begitu saya terima. Tapi ada satu Suraqah yang minta kepada Rasul dan Abu Bakar, sembunyikan soal jatuhku dari kuda itu. Dia minta kepada Rasul dan Abu Bakar, tolong sembunyikan, jangan diceritakan sama orang kalau aku jatuh di kuda itu, karena malu masalahnya kan. Ya. Subhanallah, belakangan Suraqah masuk Islam. Dan ketika Rasul meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi khalifah. Di masa Umar inilah Persia tumbang dan bisa ditaklukkan kaum muslimin. Bahkan semua pakaian-pakaian kebesaran Raja Persia menjadi barang ghanimah. Setelah pakaian-pakaian, langsung memanggil Suraqah. Aina Suraqah, katanya. Di mana Suraqah? Kemari, katanya. Umar kan tak tahu soal ucapan Nabi kepada Suraqah, kan. Ya. Tapi entah insting Umar langsung mengatakan, mana Suraqah, katanya. Suraqah salah satu pasukannya. Datanglah Suraqah, langsung sama Umar diletakkan tuh baju kebesaran Persia. Langsung dia tertawa, dia ingat dengan ucapan Nabi, kan. Kayak nggak percaya gitu maksudnya. Nah, dari situlah dia makin yakin, baru bercerita kepada orang-orang tentang ucapan Nabi bahwa kalau dia masuk Islam akan dipakaikan kebesaran bajunya Persia. Ya. Tapi syahidnya di sini bahwa Nabi SAW
terus berjalan ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai ketika mendekati Kuba. Ada orang Yahudi yang naik ke atas kurma, sedang memanen kurma. Dan orang Yahudi juga sudah tahu kabarnya akan kedatangan Nabi dan para sahabatnya dari Mekah gitu. Mereka sedang menunggu-nunggu Nabi. Setiap hari mereka nunggu Nabi. Karena kehilangan kontak semuanya, ikhwan. Baik orang Madinah yang menunggu kehilangan kontak, baik keluarga yang ditinggalkan kehilangan kontak. Ya wajar, zaman itu belum ada HP kan gitu ya. Kalau ada HP kan enak. Di mana Abu Bakar? OTW kan. Cekrek ada di sini. Ya, tenang ini kata Google Map katanya ke kiri ke kanan nyasar pula ujung. Jadi kalau zaman dulu tuh kan enggak ada itu Google Map itu, ya namanya kehilangan kontak. Terutama yang sedih itu keluarga Abu Bakar. Karena kan keluarga Nabi kan sudah hijrah gitu ya. Kan masih di Mekah masalahnya. Jadi mereka itu memikirkan macam mana nasibnya Rasul, macam mana nasibnya Abu Bakar, di mana dia, apakah tertangkap atau tidak, terbunuh atau antum aja kalau pergi, istri tidak tahu seminggu, itu udah macam-macam otak istri itu. Jangan-jangan kawin lagi, jangan-jangan mati, macam-macam kan. Ya. Jadi, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Di tengah perjalanan, Nabi SAW berjumpa dengan jin. Jin yang dulu masuk Islam. Jadi ketika Rasul pulang dari Taif, dan orang-orang Taif tidak menerima dakwah Rasul, Rasul sempat sembunyi di kebun kurmanya milik Mughirah atau milik Syaibah. Ya. Saat sholat subuh kan Rasul membaca surah Toha. Sampai ketika jin mendengarkan surah yang dibacakan Rasul itu, akhirnya 7 dan 8 jin dari kalangan Nasibah Yaman itu masuk Islam. Itulah sahabat pertama di kalangan jin yang masuk Islam. Lah salah satu dari 7 jin yang masuk Islam di kebun kurma itu, saat hijrah salah satunya berjumpa dengan Nabi. Menjelma menjadi manusia, tasyakul. Jin kan bisa tasyakul, menyerupai manusia bisa, tapi menghabiskan kekuatannya. Jin tuh kalau sampai kita ini ketemu jin di jalan gitu kan, entah dia menyerupai preman yang sudah mati gitu ya, atau menyakut-nakuti kita, jangan takut, karena kalau jin tasyakul itu kata para ulama akidah berarti dia sudah lemah. Dia sudah lemah, dia tidak bisa apa-apa karena sudah menghabiskan kekuatannya. Ya, umpamanya antum jalan dari sini menuju Tiban kan lewat Tamiang tuh. Kan itu. Rupanya jinnya jadi kuntilanak atau apa gitu ya. Nampak gitu di situ jadi pocong. Jangan takut. Kalau dia pocong beneran itu, menjelma seperti setan berbentuk manusia, dia sudah tidak punya kekuatan kecuali dia pocong-pocongan. Itu lain lagi ceritanya, mau ngerampok itu ndak usah tuh, tabrak aja lah. Jadi jin itu berjumpa, sempat berdialog dengan Nabi SAW. Kemudian Rasul berpesan kepada jin ini supaya menyampaikan berita kami di sini kepada keluarga Abu Bakar. Maka namanya jin melesat aja lah ke Mekah. Kemudian setelah sampai di rumahnya Abu Bakar, jin ini kemudian bersenandung dengan syair-syairnya, di mana isi syairnya itu menjelaskan tentang perjalanan Rasul dan di mana posisi Rasul dan Abu Bakar. Mereka selamat, mereka sudah dekat. Pokoknya diberitahu, barulah tenang keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa ya. Lah ketika kemudian dari kejauhan orang Yahudi sedang manjat pohon kurma itu, kan nampak dari kejauhan itu ada 2 orang yang lewat, 3 orang yang lewat. Maka dia berteriak-teriak kepada penduduk Madinah dan mengatakan, ya Bani Kailah. Kailah itu kaki buyutnya orang Khazraj dan Aus, orang Ansor. Nabi yang kalian tunggu-tunggu itu sudah datang, aku sudah lihat di atas pohon kurma. Langsung semua orang Madinah, Ansornya langsung ke Kuba, langsung berada di perbatasan, di gerbangnya itu, nunggu Nabi. Masalahnya kan, kebanyakan para sahabat yang masuk Islam di Madinah dari kalangan Ansor kan gak kenal Nabi. Yang kenal Nabi itu yang berbaiat Aqabah pertama dan kedua, itu pun kan gak banyak jumlahnya. Sehingga apalagi ketika itu kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an turun dari unta kemudian berjalan berdua. Dari segi penampilan Abu Bakar itu kan janggutnya lebat, penuh dengan uban,
kemudian juga kepalanya sama. Sehingga apalagi kalau Rasul kan nggak ada ubannya Rasul itu kan. Ubannya sedikit dia, hanya 23 helai saja. Di rambut sama di janggut itu nggak banyak ubannya Nabi. Ya. Jadi orang sangka nabinya itu Abu Bakar. Ya, disangkanya itu Nabi padahal itu Abu Bakar, karena dari segi penampilannya kok meyakinkan Abu Bakar kan gitu ya sebagai nabinya itu. Jadi orang menyangka Abu Bakar nabinya. Ya. Tetapi Abu Bakar menyadari ini orang salah paham ini. Makanya ketika sudah mulai terik matahari, dia ingin tahu nabinya bukan saya loh ya, ini sebelah. Langsung dia dengan ridaknya, dengan selendangnya menutupi kepala Nabi dari terik matahari. Barulah orang-orang tahu ini nabinya, ini Abu Bakarnya. Nah ini kan, itulah tawaduknya Nabi, ikhwan. Nabi itu tawadu, rendah diri. Dia tidak membedakan antara dia sahabatnya, sampai orang nggak kenal siapa dia kan. Itu namanya bentuk tawadu. Dan Abu Bakar pun tahu diri. Ya, dia sudah salah itu. Nanti mengira dia jadi Nabi, padahal bukan. Oh, di zaman sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku tuh. Itu penipuan lah ya, rata-rata. Ya, tapi yang jelas bahwa sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW kemudian menetap di Madinah. Dan Abu Bakar dijadikan oleh Nabi SAW tempat berunding, tempat menukar pikiran, menukar pendapat. Karena Abu Bakar itu juga dianggap tua oleh Nabi. Walaupun sebenarnya lebih tua Nabi, tapi dianggap dituakan dibandingkan sahabat yang lainnya. Ya, dan orangnya cerdas. Kita pun sama kan, kalau kita ada orang yang dituakan, orangnya cerdas, kalau kita dialog, tukar pikiran kan enak dengan orang kayak gitu itu. Ya. Jadi itulah kemudian juga menjadi penenang bagi Nabi itu. Apalagi setiap pendapat Rasul itu tidak pernah dibantah, bahkan dikuatkan Abu Bakar. Jadi betul-betul dia sahabat Nabi dalam tukar pikiran. Bahkan dalam jihad juga sama. Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Bahkan saat kematiannya juga Abu Bakar menjadi sahabat Nabi, karena kuburannya di samping Nabi. Kalau antum ke Masjid Nabawi, kuburan Nabi, Abu Bakar baru Umar di sininya. Dia menjadi sahabat Nabi sampai meninggal. Dan kita yakin bahwa keduanya juga menjadi sahabat di sorga. Itulah pertemanan yang luar biasa dari Nabi SAW dan Abu Bakar yang pantas untuk kita tiru. Wallahu alam, karena waktu juga. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.